Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan melanjutkan. Kita kemarin udah belajar while loops. Sekarang kita akan belajar ke for loops. Nah, ini juga benar-benar konsep yang bakal sering digunakan ya teman-teman untuk penggunaan data science atau kayak penggunaan pembuatan sistem dan sebagainya. Sebenarnya ini sama untuk logikanya ya, tapi kita juga harus belajar ya untuk logika berpikirnya seperti apa. Nah, tapi ini juga konsep yang penting sekali teman-teman. Jadi mungkin untuk misalnya masih belum paham bisa diulang-ulang lagi videonya yang sebelumnya kayak while loops, if else. Nah, itu sangat-sangat penting ya karena semua bahasa pemrograman itu ada for loops, if else, while loops gitu semua teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman itu paham ya konsep-konsep dasarnya yang udah kita pelajari sebelumnya gitu. Karena apapun bahasa pemrograman ya pasti hampir-hampir sama juga gitu. Nah, misalnya ini kita punya loop, misalnya for x in loop. Nah, print loop kita gitu kan, print x-nya. Nah, itu ada satu, 2, 3, 4. Nah, ini udah mungkin adalah sneak peek sebelumnya yang udah pernah kita cobain ya untuk data sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian ada nih kayak sama kayak while loops kemarin, kita ada untuk cara break the for loops-nya gitu kan. Karena nanti ada di masa ketika loopingnya itu nggak selesai gitu. Nah, misal kayak gini, loop for x in loop print x. Nah, if x sama dengan 2, nah maka break gitu kan. Nah, ini mungkin hampir sama ya teman dengan yang kemarin ya teman-teman. Jadi kayak ngebreak ketika x sama dengan berapa gitu. Nah, ini x sama dengan 2 dia break. Nah, maka dia berhenti di 2 gitu kan. Nah, kemudian juga ada continue sama kayak kemarin. Jadi di sini for loops break, di sini ada for loops continue. Nah, jadi teman-teman di sini kita for loops continue itu sama kayak sebelumnya. Di sini ada if x sama dengan 2 continue gitu ya. Simple sekali ya di sini, itu sama seperti kemarin. Nah, 1, 3, dari sini dia kayak di skip gitu. Maksudnya, oh ini kan dia disuruh berhenti. Nah, kalau yang itu, yang continue itu kayak intinya kayak di skip gitu ya teman-teman. Jadi simple seperti itu. Nah, kemudian kita di sini juga ada kalau misalnya menggunakan range. Nah, kalau menggunakan range ini kita bisa eh, rank function for loops. Nah, di sini kita ada for x in range. Nah, misalnya kita dari 2 sampai mungkin 2 dulu ya. 2 ini kita kan print x. Nah, ini kan kayak 0, 1 gitu kan. Nah, dia ada 2 sampai eh, ide tuh lebih ke indeks ya teman-teman kayak gitu. Nah, di sini tuh juga ada misal kita maunya 2 sampai 20 gitu. Nah, ini kan kayak 2, 3, 4. Nah, seperti sebelumnya kita selalu ngasih ada konsep 20 itu merupakan 20 kurang 1 ya teman-teman. Jadi kayak 2 sampai 20 kurang 1 itu 19. Nah, gitu. Nah, misal nih teman-teman tuh mau bilangan genap aja gitu kan, 2 sampai 20 tapi bilang genap aja. Jadi kan bilangan genap tuh selalu 2 ya, lebih dari 2 gitu kan. Kayak ini namanya tuh kayak lompat gitu, lompatan 2 gitu. Jadi kayak 2, 4, 6, 8, 10. Nah, misalnya bisa aja teman-teman tuh maunya satu kan, mau bilangan ganjil. Nah, ini bilangan ganjil. Nah, nggak mungkin
teman-teman tuh bikin print 1, print 3, print 5, print 6, print 7 gitu kan, maksudnya untuk bilangan ganjil nggak bisa, nggak ya, bisa cara lain lah daripada satu-satu kayak gitu kan. Nah ini bisa kayak sampai 30 bahkan 40, nah gitu kan. Nah ini panjang sekali ya dia outputnya gitu kan. Nah jadi bisa seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian itu bisa ada nested for loops gitu. Nah nested for loop itu tuh yang for loops yang berulang gitu. Nah nested for loops itu dia loop satu itu dua, mungkin gini aja kali ya, satu dua tiga empat. Nah loop 2 itu dia 5 6 7 8 gitu. Nah terus dia ada for x in loop 1. Nah maka dia udah jadi ngelooping lagi for y in loop 2, maka itu print ini print x minus y gitu. Jadi kan kayak 1 ke 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa kita itu ngelooping mereka dan di dalam gitu. Jadi X dulu 1, habis itu looping ke 4. Yang di loop 2, 4 AC, 4 ini di loop 2. Satu, nah habis yang satu, habis itu yang kedua. Nah, habis yang kedua, habis yang ketiga. Nah, kalau misalnya kita balik, juga bisa dibalik teman-teman. Bisa dibalik kayak gini, loop 2 sama loop 1. Berarti kan dilihat dulu loop 2. Loop 2-nya 5, berarti 5, 1, 2, 3, 4. Habis yang Y, balik lagi ke X. Ke X dia ada 6. 6, Y-nya di loop 1. Berarti Y-nya 1, 2, 3, 4. Berarti kan 61, 62, 63, 64. Kemudian habis yang 6, yang 7. Habis yang 7, habis yang 8. Nah, itu yang untuk nested for loops ya, teman-teman. Oke, itu yang untuk kita udah pelajari if else, while loops, dan for loops. Itu merupakan 3 konsep yang sangat-sangat penting di bahasa pemrograman ya teman-teman. Jadi mungkin kalau masih belum paham bisa diulangin lagi videonya. Can see you guys in the next video.